Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang mana di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Dan kita juga nantinya akan membahas tentang perlawanan kaum Quraisy karena kedatangan dakwah yang diajarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mulai meninggalkan rumahnya dan lebih banyak berdiam diri di atas bukit, yang mana ada sebuah bukit. Di atasnya terdapat gua kecil. Di sanalah Nabi Muhammad menghabiskan hari-hari beliau bertahanus atau berkhalwat, yang mana beliau di situ menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana beliau menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai dengan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di gua tersebut, Nabi Muhammad hanya membawa bekal secukupnya, dan jikalau habis, maka beliau turun lagi ke rumah untuk meminta istrinya mempersiapkan bekal yang akan dibawa lagi ke atas gunung tersebut. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW disapa oleh pepohonan dan tumbuhan, yang mana tumbuhan tersebut mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu Rasulullah SAW." Beliau pun kaget dengan suara-suara tersebut, karena setiap Nabi Muhammad SAW menoleh ke kiri dan ke kanan, yang ada hanyalah pepohonan dan bebatuan. Sama dengan malam-malam yang sebelumnya, ketika pada tanggal 17 Ramadan atau 13 sebelum Hijriah, atau tepatnya 6 Agustus 600 sebelum Masehi, tiba-tiba muncul malaikat Jibril menyerupai seseorang dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Bergembiralah hai Nabi Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Riwayat lain ada yang mengatakan bahwa kedatangan malaikat Jibril itu pada tanggal 13 Ramadan atau bulan Juli 610 Masehi, yang mana pada malam itu datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat meminta kembali kepada Nabi Muhammad untuk membacanya, akan tetapi Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis tetap tidak bisa mengatakan hal tersebut. Kejadian itu terulang sampai 3 kali, dan pada akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagi Nabi, peristiwa tersebut adalah sangat menakutkan karena beliau didekap sampai ngos-ngoskan dan hampir saja mati. Maka tak heran peristiwa kenabian itu membuat jiwa Nabi terguncang ketakutan, dan beliau pun bergegas pulang menemui istrinya Khadijah dalam keadaan menggigil. Melihat peristiwa itu, istrinya mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu dengan saudara sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah ini adalah suatu ahli kitab dan memahami bahasa-bahasa isyarat dan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Waraqah bin Naufal tentang kejadian yang dialaminya oleh Rasulullah pada malam itu. Kemudian Waraqah tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad, ini adalah malaikat yang mana dulu pernah datang kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu. Kemudian mendengar hal itu, jiwa Nabi yang awalnya gemetar sudah menjadi tenang. Akan tetapi setelah itu Nabi Muhammad menjadi ragu karena beliau masih meragui atas dirinya sebagai nabi.
Karena setelah itu Nabi Muhammad tidak menerima wahyu lagi hingga beberapa waktu yang lama. Kemudian peristiwa itu dinamakan dengan Fatratul Wahyu, yang mana wahyu yang terputus. Kemudian beberapa waktu setelah itu Nabi Muhammad mengalami beberapa kejadian yang mana mendengar suara gemuruh yang sangat kencang. Kemudian timbullah cahaya di atas langit dan melihat Nabi Muhammad ke atas, dan beliau mendapatkan wahyu, yaitunya surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Melihat kejadian dan fenomena yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu menunjukkan kepada kita bahwa betapa sulitnya Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan wahyu yang akan disampaikan kepada kita semua. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka terdapat beberapa misi yang terkandung di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun isi dakwah Nabi Muhammad yang di awal-awal yaitunya, pertama, meneruskan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, memberantas kemusyrikan, menyembah berhala, memberantas perilaku percaya bermimpi, memberantas tahayul dan kufarat, kemudian memberantas perilaku bersekutu dengan jin, membenahi akhlak manusia, dan melaksanakan syariat Islam. Kemudian beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi atau siriyah, guna untuk menghindari gejolak yang terjadi di masa jahiliyah. Orang yang pertama masuk Islam adalah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau masih berusia 10 tahun yang tinggal bersama Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh Zaid bin Haritsah. Beliau adalah budak yang diberikan oleh Nabi dan menjadi angkat Nabi. Kemudian disusul oleh Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi di waktu kecil. Kemudian Nabi Muhammad juga menyebarkan ajaran beliau kepada teman dekat, yaitu Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar ini adalah suatu orang yang pembesar di suku Quraisy dan sangat menjadi angin segar bagi berkembangnya ajaran Islam. Dan setelah itu Abu Bakar juga menyebarkan kepada teman-temannya, yang mana mereka adalah juga pembuka atau pembesar di Quraisy. Mereka ialah Ammar bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Kemudian juga disusul oleh teman-temannya lain seperti Ubaidah bin Jarrah, Arkan bin Abi Al-Qarn, dan lain sebagainya. Mereka ini disebut dengan golongan as-sabiqul awalun, yaitunya golongan yang pertama masuk Islam di kalangan Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, para kaum kafir Quraisy sudah mendengar hal keadaan itu, sehingga menyebabkan mereka memperbincangkan tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajak sahabat karib kerabatnya, apalagi setelah turun Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. Kemudian Nabi Muhammad memanggil para sahabat dan karib kerabat beliau, membawanya ke atas bukit Safa. Mendengar hal itu, ternyata kabar itu bergejolak di antara kalangan Arab, yang membuat terjadi kehebohan yang sangat besar. Pada saat itu turunlah surah Al-Hijr ayat 94 untuk dakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sejak itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan